Shalom para pemirsa YouTube channel Malaikat Ketiga dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali di dalam seri pembelajaran Alkitab Suara Nubuatan, dan pada waktu yang indah ini kita akan pelajari tentang apakah dan di manakah neraka itu. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami tenang kehadirat Tuhan, mohon berkat dan kuasa-Mu, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati para pendengar dan pemirsa yang di rumah, sehingga firman-Mu ini boleh bermanfaat bagi mereka dan boleh mendekatkan iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya amin. Para pemirsa di rumah, mengenai neraka, tentu kita tidak ingin masuk neraka. Dan neraka ini banyak menginspirasi orang, bahkan menjadi lagu. Dan terlebih dari itu, apakah benar-benar ada neraka ini? Dan di manakah neraka ini? Beberapa dari kita mungkin bertanya, apakah benar-benar ada neraka sedangkan Tuhan itu adalah kasih? Mungkin sebagian orang juga akan mengatakan, neraka itu hanyalah ilusi. Itu hanyalah sebuah cerita dongeng, dan itu tidak nyata dalam kehidupan sekarang ini. Dan pada saat yang indah ini, kita akan pelajari lebih lanjut, siapakah yang akan masuk dalam neraka, dan apakah neraka sudah ada pada saat ini? Dalam Alkitab dijelaskan bahwa neraka mempunyai 3 pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah gua yang gelap, yang kedua adalah kubur, dan yang ketiga adalah tempat untuk kebinasaan terakhir. Mungkin dari kita pernah melihat gambaran neraka, ada api, ada orang yang berteriak kesakitan, dan suatu pengalaman yang mengerikan. Dan tentu kita tidak ingin ke neraka. Sebuah pertanyaan, di manakah neraka itu? Neraka sebagai tempat untuk kebinasaan yang terakhir. Dan mungkin beberapa orang percaya bahwa orang jahat yang mati akan langsung masuk neraka. Mari kita lihat dalam Alkitab kita masing-masing, di dalam Wahyu 20 ayat 5-15. Dijelaskan peristiwa yang akan terjadi, bahwa semua orang jahat yang sudah mati tidak akan hidup kembali dalam masa 1000 tahun setelah kedatangan Kristus. Jadi di sini dikatakan, orang jahat tidak akan langsung masuk ke neraka, tapi dia akan tinggal di kuburan selama 1000 tahun setelah kedatangan Kristus. Mereka tetap mati, sementara orang-orang benar sudah dibangkitkan bersama Kristus mewarisi surga. Selama waktu 1000 tahun itu, kita akan ketahui bahwa setan dipenjarakan dan tidak diberi kebebasan bergerak untuk menjalankan pekerjaannya yang jahat itu. Di ayat 14, tetapi setelah berakhir masa 1000 tahun itu yang juga disebut milenium, maka Kristus kembali lagi ke dunia ini bersama orang benar untuk menghukumkan dunia, iblis dan orang jahat itu yang pada waktu itu baru dibangkitkan dari kubur. Maka hukuman bagi mereka itu ialah mereka akan dicampakkan ke dalam lautan api. Kita tahu siapakah pemimpin dari kejahatan ini? Ya, itu adalah setan. Ia adalah yang menyesatkan mereka, dan mereka akan tercampakkan ke dalam laut api dan belerang itu. Dan mereka akan tersiksa siang dan malam selama-lamanya. Kita sudah mengetahui kondisinya, siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Lalu pertanyaan kembali, di manakah neraka itu berada? Pemirsa yang ada di rumah, apakah artinya orang jahat dibakar siang dan malam? Siang dan malam selama-lamanya. Sebenarnya di sini dimaksudkan adalah yang kekal. Kita kembali ke cerita zaman Sodom dan Gomora.
kita tahu ceritanya adalah mereka dihukum oleh api, mereka dibakar. Lalu apakah apinya masih menyala sampai saat ini? Tentu tidak. Apinya sudah padam setelah kota-kota di Sodom dan Gomora itu terbakar. Para pemirsa yang di rumah, api neraka yang kekal yang tertulis dalam Matius 25 ayat 41 adalah juga sama halnya dengan api yang tidak dapat dipadamkan. Api itu akan menyala selama masih ada anasir kejahatan untuk dibakar dan ada unsur dosa untuk dibinasakan. Jadi, kembali kita diberi gambaran bahwa api neraka yang kekal ini untuk menghanguskan, untuk membinasakan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa yang ada. Pemirsa yang berbahagia, baru setelah semua orang jahat, setan dan dosa dunia ini dibakar habis, maka api yang tiada dapat dipadamkan itu selesai tugasnya. Dan dunia ini disucikan oleh api itu. Maka pada waktu itulah Allah membangun kerajaannya yang kekal di dunia ini. Allah membangun Yerusalem baru. Betapa mengerikan, bukan? Tentu kita menghindari neraka. Kita ingin surga dalam kehidupan kita. Yang terpenting di sini adalah, kembali lagi, pilihan saudara dan saya, pilihan kita semua. Maukah kita memisahkan diri dari iblis? Maukah kita memisahkan diri dari perbuatan jahat? Kalau kita masih di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat, maka tidak ada pilihan lain bagi kita. Kita akan menanggung akibatnya, yaitu bersama iblis dan malaikatnya, kita akan masuk dalam neraka. Allah itu kasih. Allah manggil kita agar kita tinggalkan dosa-dosa kita. Allah rindu kita untuk hidup dengannya, agar kita tidak dibinasakan. Allah rindu kita untuk selamat. Lalu bagaimana dengan orang yang jahat yang tidak mau bertobat? Dalam Matius 25 ayat 41, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ada hukuman untuk orang yang jahat dan tidak bertobat. Mereka akan dikutuk dan mereka akan masuk dalam api yang kekal itu. Pemirsa yang di rumah, orang jahat itu apa sebenarnya? Apakah orang jahat itu adalah pembunuh, mungkin koruptor ya, atau mungkin pelaku-pelaku kejahatan yang lain? Ketika saya merenungkan, apa ciri-ciri dari orang jahat itu? Ada beberapa contoh dari ciri-ciri orang jahat. Yang pertama, ketika kita menikmati kesedihan orang lain, ketika kita bergembira atas mungkin duka cita, kesedihan yang saudara-saudara kita atau teman kita alami, ketika kita happy dengan apa yang mereka alami saat itu, maka di situ adalah kita orang jahat. Dan yang kedua, ketika seringkali kita tidak jujur, ya itu juga bisa dikatakan orang jahat. Dan kemudian kita seringkali marah apabila ide kita tidak diterima oleh orang lain. Kita marah, kita dendam. Dan kita apa? Dikatakan orang jahat juga. Dan ada juga apabila kita menjebak orang lain untuk kita mendapatkan keuntungan kita, maka di situ kita juga dikatakan orang jahat. Dan yang terakhir, apabila kita senang melihat teman kita bertengkar satu sama lain, itu juga adalah ciri-ciri orang jahat. Mungkin banyak yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan harapannya kita tidak termasuk ke dalam ciri-ciri orang jahat ini. Pemirsa yang di rumah yang berbahagia,
Dosa dan orang berdosa akan dibinasakan. Ada beberapa ayat berikut ini yang bisa kita baca. Di dalam Maleakhi 4 ayat 1. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, dosa dan orang berdosa dan iblis akan dibinasakan sampai habis, sampai hilang. Dan kemudian di Maleakhi 4 ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Suatu gambaran berikut yang jelas, bahwa dosa, iblis, dan orang-orang jahat akan dibinasakan sampai menjadi abu. Yang terakhir, di Yesaya 47 ayat 14, sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api, mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Jadi kita diberi gambaran yang luar biasa sekali, bahwa ketika api itu sudah nyala, dan orang-orang jahat, iblis, dan dosa, maka mereka tidak akan bisa bebas dari api itu. Pertanyaan untuk pemirsa di rumah. Apakah Allah menghendaki manusia hancur dan binasa? Apakah Allah ingin kita binasa? Tentu Allah ingin binasa. Tentu Allah ingin iblis dan malaikat jahatnya binasa. Tapi bukan kita, umat-umatnya yang percaya. Satu pertanyaan untuk kita. Mengapa harus ada neraka? Padahal Allah adalah kasih, bukan? Allah tidak bermaksud menghukum manusia, karena Allah itu kasih adanya. Justru karena kerajaan Allah itu didasarkan oleh kasih, maka Allah tidak senang, Allah tidak suka jika undang-undangnya tidak ditaati oleh orang yang akan mewarisi kerajaannya itu. Allah mencintai kita sebagai manusia yang berdosa. Tetapi jika manusia yang berdosa itu menolak Allah dan tidak mau mentaati firman-Nya, maka apabila manusia itu dibuang ke dalam neraka, itu adalah hasil dari pilihan manusia itu sendiri. Jadi kembali kita diingatkan, kita memiliki kuasa memilih surga atau neraka. Pemirsa yang berbahagia, tidak ada seorang pun yang akan dibinasakan dalam api neraka, kecuali ia sendiri telah menolak kesempatan yang diberikan Allah kepadanya untuk diselamatkan. Yesus Kristus akan menyelamatkan semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat. Tetapi Ia tidak akan menyelamatkan seorang yang tetap berbuat dosa. Kita melihat bahwa Tuhan rindu untuk kita bertobat. Tuhan rindu untuk kita berpaling dari kejahatan. Dan Tuhan rindu kita mengambil kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Nasihat bagi kita, umat-umat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 14. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha, supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ayat ini mendorong kita supaya kita berusaha mempertahankan iman kita, supaya kita boleh hidup benar. Dan itu bukan karena kemampuan kita, tapi itu karena kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Wahyu 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Kerinduan untuk kita semua, bahwa nama kita, nama pasangan kita, anak, orang tua, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, di mana kita akan mewarisi kerajaan surga. Allah memanggil kita agar kita mengikut Dia dan meninggalkan segala perbuatan kejahatan dan dosa, karena orang yang berdosa tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mungkin para pemirsa di rumah bertanya-tanya,
Bukankah kita sudah berdosa? Lalu apa yang harus kita buat? Yesus Kristus dapat menolong kita untuk hidup menurut kehendak-Nya jika kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Yang terpenting sekarang adalah kita miliki iman kepada Yesus, kita miliki iman Yesus, kita dekat dengannya, maka kita akan jauh dari segala kejahatan. Tuhan rindu kita untuk bertobat. Sekali lagi, Tuhan rindu kita selamat, bukan binasa. Namun itu pilihan masing-masing kita. Mari kita latih diri kita untuk taat kepada Tuhan, agar keselamatan boleh menjadi bagian kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang makasih, Tuhan yang maha baik, kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa pelanggaran kami. Kiranya Engkau boleh mengampuni kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima berkat Tuhan, kami boleh mewarisi kerajaan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat Tuhan, nafas hidup, kesempatan, keluarga, teman, dan semua pengalaman-pengalaman yang sudah kami miliki dalam kehidupan kami. Kiranya semua itu boleh mendekatkan kami kepada Tuhan dari hari ke hari. Ya Bapa, kami sudah membicarakan, kami sudah belajar tentang firman-Mu, tentang suatu tempat yang tidak ingin kami kunjungi. Ya Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, kiranya Engkau boleh selalu lindungi kami, sehingga kami boleh memilih pilihan-pilihan yang terbaik. Kami boleh memilih pilihan-pilihan yang surgawi, sehingga surga ini kelak boleh menjadi bagian kami. Tuhan, berkatilah para pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan jamah hatinya. Kiranya Tuhan memberikan suatu kehidupan yang baru ketika mereka mempelajari seri Pembelajaran Alkitab Suara Nubuatan ini. Ya Tuhan, kerinduan kami, semuanya kami boleh mendapatkan surga. Kami boleh bertemu dengan Tuhan. Kami boleh menerima berkat janji Tuhan ini. Kami serahkan ya Tuhan para pemirsa yang setia di dalam pelajari Pembelajaran Alkitab seri Nubuatan ini Tuhan. Kiranya mereka boleh setia, boleh mendapatkan dorongan Roh Kudus untuk boleh lebih dekat kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan, dan kiranya Engkau menyertai kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan. Ya Bapa, doa yang sempurna ini kami alaskan Tuhan Yesus, punya syukur dan berdoa. Amin.